Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya ketika menganalisa saham. Nah, jadi saya itu dari dulu sampai sekarang saya sangat suka dan masih mendengar petua-petua atau nasihat dari Pak Lo Keng Hong tentang metode valuasi value investing kan. Nah, jadi Pak Lu itu sangat menekankan kalau kita menganalisa saham itu carilah saham yang valuasinya murah, PE ratio-nya di bawah 5 kali atau di bawah 10 kali atau PBV-nya di bawah 1 kali. Nah, di sini saya mau sharing aja tentang pengalaman saya memakai valuasi itu. Jadi dulu waktu saya masih istilahnya apa ya? Masih polos lah tentang menganalisa saham, saya hanya mendengar itu, kemudian saya praktekkan itu dan mencari saham yang murah. Nah, dulu saya berpikir bahwasanya harga saham murah itu dilihat dari harganya di market, di pasar saham. Misalnya ada saham harganya Rp50 atau gocap gitu. Saya kira murah. Nah, dulu saya kira saham yang murah itu seperti itu. Terus dilengkapi lagi dengan PE ratio yang di bawah 10 atau 5 kali dan PBV yang di bawah 1 kali. Nah, ternyata saya eh, salah kawan pada saat itu. Kenapa? Karena saya hanya melihat PER dan PBV-nya. Nah, kesalahan saya di mana? Saya berpikir pertama bahwasanya harga semakin kecil harganya di market semakin murah. Apalagi kalau saya temukan saham tersebut PE ratio-nya di bawah 10 atau PBV-nya di bawah 1. Ternyata itu metode yang salah kawan-kawan. Saya harap kalau kalian mendengar video ini, kalian tidak mengulanginya lagi. Saya akan ceritakan sedikit tentang pengalaman itu. Jadi, dulu saya membeli Bull, saham Bull ya. Bull itu kode sahamnya, nama perusahaannya Buana Lintas Lautan. Jadi pada saat itu harga sahamnya di 250. PE ratio-nya sekitar 6 kali cuman saya ingat, dan price to book value-nya di bawah 1. Mungkin 5 atau 4 kali pada saat itu saya beli. Nah, jadi saya melihat harga saham Bull di market murah 250. Kemudian PER dan PBV-nya murah sesuai yang diajarkan Pak Lo Keng Hong. Jadi saya merasa saham itu adalah saham yang murah kawan-kawan. Nah, di situ letak kesalahan saya di mana? Saya tidak mempelajari track record laba dari perusahaan. Saya nggak pelajari siapa pengendalinya. Saya nggak pelajari eh, tipe bisnisnya seperti apa. Mungkin saya baca aja sekilas profilnya tentang ya mereka bisnis perkapalan ya. Jadi mereka mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dan mendapat upah dari situ. Nah, sebetulnya metode saya itu tidak salah tapi kurang lengkap. Jadi karena kurang lengkap, jadi sangat berbahaya dia. Jadi banyak juga perusahaan di market ini price earning ratio-nya atau PER-nya rendah di bawah 10 atau 5 kali dan price to book value-nya di bawah 1 kali, tapi kualitas perusahaannya dan kualitas laba perusahaannya tidak bagus. Nah, jadi kalau kita mendengar Pak Lo Keng Hong, kita harus dapat memaknainya dengan bijaksana kawan-kawan. Kenapa? Karena kalau kita tidak maknai secara dalam, itu justru bisa menjadi bumerang kepada kita. Itu bisa menjadi penghancur kita sendiri. Kenapa? Ya contohnya saya beli saham Bull dan saya beli saham Diva pada saat itu kawan-kawan. Jadi eh, saya beli waktu itu Diva itu di 1000-an. Nah, tiba-tiba harga sahamnya turun kan, turun. Saya kira ini nggak apa-apa lah, nanti naik lagi nya ini gitu kan. Rupa-rupanya dia turun terus sampailah dia di 800, terus saya cut loss, saya jual. Nah, belakangan saya sadari bahwasanya metode saya itu salah. Padahal saat itu saya beli Diva itu di PER di bawah 5 kali dan PBV-nya di bawah 5 kali juga, 0,4 saya kira
PBV-nya pada saat itu. Nah, jadi saya berpikir di mana letak kesalahan saya gitu kan. Pada saat itu saya pelajari, saya lihat juga laporan keuangan Diva itu cukup besar labanya. Nah, yang saya salah adalah saya tidak tahu dari mana asal laba itu. Saya tidak baca lebih lanjut. Artinya kesalahan saya ada di mana saya tidak baca laporan tahunan. Saya tidak baca statistik secara lengkap. Saya tidak mundur 10 tahun ke belakang untuk melihat track recordnya. Saya tidak tahu bisnisnya seperti apa. Gak jelas, saya nggak tahu. Jadi saya pada saat itu beli karena harga sahamnya murah, kemudian PER dan PBV-nya murah. Jadi saya beli. Hanya itu aja sepatokan saya pada saat itu. Nah, belakangan lambat laun saya belajar ternyata harga saham di market itu sebetulnya tidak selalu mencerminkan nilai asli dari saham itu sendiri, kawan-kawan. Nah, jadi kita menggunakan metode PER dan PBV untuk mencari saham yang murah itu bagus, tapi kita harus lebih lengkap. Kita harus lihat lagi laba bersihnya dalam 10 tahun terakhir semakin bertambah atau berkurang atau bagaimana. Nah, kita harus juga cek siapa pengendali dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya jumlah lembar saham beredar lebih banyak dipegang sama masyarakat, itu biasanya gimana ya kita ya menilainya? Kita kan secara logika awal bakal menangkap kalau memang perusahaannya bagus, kenapa ownernya rela untuk melepas seluruh sahamnya dan lebih banyak dimiliki oleh masyarakat? Kita jadi bingung gitu. Nah, menurut saya sebenarnya akan lebih bagus jika jumlah lembar saham beredar itu dikendalikan dan dipegang lebih banyak dari oleh si pemilik perusahaan itu sendiri. Contoh, kalau misalnya pemilik perusahaan itu menguasai 51% saham, artinya dia itu udah pasti pengendali. Kenapa? Karena kalau diadakan rapat manajemen direksi atau sama semua pemegang saham, dia nggak gampang ditekan, kawan-kawan. Kenapa? Karena dia menguasai 51% saham beredar. Ya otomatis dia pengendali, nggak ada yang bisa lebih banyak dari dia. Kalaupun ada satu orang yang punya uang banyak, dia beli, itu kan dia cuma bisa menguasai 49% sisanya. Tetap bakal 51% itu lebih banyak gitu. Jadi itu kenapa misalnya kalau kalian lihat berita pemerintah ingin menguasai 51% saham Freeport. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya 51% itu sudah menjadi pengendali kita terhadap bisnis perusahaan tersebut gitu. Karena kepemilikan saham kita lebih banyak daripada seluruh yang pegang saham itu, kan gitu. Nah, jadi ketika owner bisnis tersebut tidak lebih banyak memegang saham daripada masyarakat, saya gimana ya? Sebetulnya ada beberapa saham yang kayak gitu ya bagus juga tetap. Tapi secara logika dasar sebetulnya itu gak masuk akal, kawan-kawan. Gini, contoh kalian bangun bisnis nih. Terus bisnisnya bagus, ya kan, bertumbuh. Bisnis yang kalian buat ini menghasilkan laba yang banyak. Nah, kalau misalnya kalian jual kepemilikan saham kalian lebih banyak kepada masyarakat, ya otomatis kalian bisa didikte, kawan-kawan, untuk menerapkan kebijakan terhadap perusahaan kalian itu. Nah, kalau kalian jangankan bisa didikte, kalian bahkan bisa disingkirkan. Seperti kita belajar misalnya saham Apple ya dulu ya. Steve Jobs itu kan disingkirkan dari Apple. Nah, walaupun dia masih memiliki sebagian saham ya pada saat itu di akhir-akhir dia sebagai direksinya Apple gitu. Nah, tapi kan kita akan lebih percaya, akan lebih trust kepada perusahaan yang ownernya itu memegang lebih banyak saham beredar gitu. Misalnya contoh, saya beri contoh misalnya CIMB Niaga.
CMB Niaga itu kan yang menguasai sahamnya 92% saya kira, atau 90 berapa saya lupa, pokoknya di atas 90% adalah CIMB Group itu sendiri. Nah, itulah contohnya. Saya bukan merekomendasikan BNGA untuk kalian beli, enggak, cuman saya hanya kasih contoh aja. Tapi kalaupun terlalu banyak seperti itu, biasanya sahamnya nggak terlalu liquid kawan-kawan, karena sedikit yang beredar di masyarakat. Karena kan perusahaan biasanya nggak aktif untuk perdagangan saham keseharian dari perusahaan tersebut gitu kan. Nah, maka yang paling ideal menurut saya ya pengendali menguasai, pokoknya dia harus menguasai di atas 50%. 51% lah minimal. Nah, kalau begitu dia kokoh gitu mengendalikan arah bisnis perusahaan itu kemana, dia kokoh gitu kan. Terus saya juga miss di saya tidak melihat laba seperti yang saya katakan tadi. Jadi Pak Lo Keng Hong itu benar kawan-kawan. Belilah perusahaan yang labanya besar, yang akeh cuannya. Nah, jadi kalau laba perusahaan itu besar, logikanya untuk dia bisa bagi dividen itu besar. Kenapa? Karena pasti investor kan nekan manajemennya kalau mereka nggak bagikan dividen. Atau kalau mereka nggak bagikan dividen, pasti biaya untuk pengembangan bisnisnya besar juga gitu kawan-kawan. Jadi kalau laba perusahaan besar, contoh tahun 2022 itu laba terbesar perusahaan adalah BRI. Nah, BRI itu kan bagi dividen, terus harga sahamnya naik terus yang ngendaliin negara. Nah, oke, kalian bakal bantah itu kan perusahaan BUMN bang, negara yang punya, ya pastilah harus negara yang menguasai. Oke, kita ambil contoh swasta, kita ambil contoh eh, Bayan Resources, pemiliknya adalah orang terkaya nomor 2 saat ini, namanya Pak Lau Tuk Wong. Bayan Resources itu kepemilikan sahamnya dikuasai mayoritas oleh Pak Lau Tuk Wong itu sendiri. Nah, jadi di satu sisi investor percaya. Kenapa? Gak mungkin dia mencelakakan jurang bisnis sahamnya itu sendiri, sementara dia pegang sahamnya paling banyak. Ya dia nggak mau rugi juga lah, kan pasti gitu. Nah, terus perusahaannya laba besar, memang nggak terlalu banyak bagi dividen. Saya kira nggak bagi dividen juga ya, saya lupa. Tapi harga sahamnya meningkatnya tajam sekali kawan-kawan. Nah, jadi begitulah yang bisa saya sampaikan. Yang mau saya sampaikan adalah ketika kalian menganalisa saham, jangan hanya lihat PER dan PBV-nya aja. Tapi kalian harus pelajari juga bisnis perusahaan tersebut. Siapa pengendalinya, siapa pemegang saham terbesarnya, berapa labanya. Kalian mundur 10 tahun ke belakang, rekornya lihat bertumbuh ke labanya atau naik turun atau justru turun lagi dalam downtrend gitu. Nah, jadi kalian juga harus perhatikan tahun berapa dia IPO, terus udah berapa lama bisnis itu berjalan gitu. Pokoknya semua itu diperhatikan lah, manajemen. Misalnya kan kalian baca nama direksinya Mr. A misalnya gitu kan. Nah, terus namanya itu kalian copy, kalian searching ke Google, kalian lihat berita-berita atas nama tersebut. Ada nggak berita-berita kriminal yang buruk gitu. Nah, atau korupsi lebih parahnya. Nah, itu bisa kita telusuri, karena kalau kita baca laporan tahunan ya pasti dia nggak mungkin menampilkan yang jelek-jelek terhadap nama direksinya kan. Pasti tampilkan yang bagus-bagus lah. Berpengalaman lebih dari sekian tahun di bisnis ini, memiliki riwayat pendidikan di luar negeri dari lulusan ini kan. Nah, tapi kalian harus mengecek juga di Google, karena kalau kalian cek di Google itu banyak berita, ya jejak digital itu nggak bakal hilang kawan-kawan, susah hilangnya. Terus bakal muncul berita-berita tentang nama tersebut, pernah nggak tersandung kasus korupsi atau macam-macam lagi tuh. Nah, kalian bisa pelajari itu, bisa track, walaupun hanya sedikit informasi yang bisa kalian dapat, tapi setidaknya ada gitu. Jadi kalian bisa menentukan apakah manajemen orang-orang yang jujur atau pembohong atau berintegritas atau tidak. Jadi saya sangat setuju 100% apa yang dikatakan oleh Pak Lo Keng Hong mengenai tentang manajemen. Jadi Pak Lo Keng Hong itu pernah ditanya di suatu seminar, Pak Lo, apa yang pertama kali bakal Bapak lihat dalam analisa saham?
Dia bilang dia lihat GCG-nya, good corporate governance-nya. Jadi dia lihat manajemennya dulu kawan-kawan. Ini orang-orangnya gimana nih? Dia pelajari dulu orang-orangnya. Nah, dia juga udah mengakui kan dia menilai orang pada saat dia beli saham Bumi itu ajanya. Cuman saham Bumi itu kan perusahaan yang bagus sekali, itu wonderful company kawan-kawan. Kalau kalian pelajari batu bara itu, tambang batu bara mereka itu tambang batu bara terbesar di Indonesia kalau saya nggak salah ya. Tambang batu bara Bumi itu yang paling besar kawan-kawan di Indonesia. Nah, jadi manajemen itu sangat penting sekali untuk kita pelajari orang-orang itu. Karena uang investor itu mereka yang kelola kawan-kawan. Mereka yang mau bawa bisnis ini ke arah mana, mau dimainkan uang itu gampang kali kawan-kawan. Nanti kita belajar tentang money laundry itu gampang aja. Ya, ambil uang investor, bla 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 bla. Beritakan sahamnya, beritakan kinerja perusahaannya bagus, gini 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 gini. Bahkan dia bisa sendiri untuk membeli produk dari bisnisnya itu sendiri demi untuk menaikkan laba perusahaan itu bisa-bisa aja dimainkan semuanya. Makanya kita harus sangat mempelajari orang di balik bisnis tersebut. Nah, biasanya saya kasih satu clue-nya ya untuk menilai itu saham bagus. Biasanya kalau misalnya perusahaan itu nama direksi dan komisarisnya itu didominasi oleh nama belakang yang sama, nah itu pasti biasanya perusahaan keluarga. Nah, kalau perusahaan keluarga biasanya itu lebih aman ya gitu ya. Bisa aja sih keluarga itu tetap kotor juga, cara mainnya jelek juga, tapi biasanya lebih aman kawan-kawan karena mereka satu menjaga nama baik keluarga mereka, mereka menjaga bisnis mereka, mereka capek berkeringat mendirikan perusahaan tersebut. Jadi mereka nggak akan semudah itulah untuk berpikiran pragmatis untuk mengambil uang investor dan membuatnya jadi jelek, enggak lah. Pasti mereka melakukan yang terbaik kawan-kawan. Kalian bisa lihat contoh sahamnya banyak. Saya sebutkan satu misalnya Sido, itu kan saham keluarga yang ngelola. Sahamnya Avian itu kan keluarga Pak Tanoko Leo ya kan. Nah, itu keluarga Pak Tanoko. Misalnya kalian lihat lagi sama apa ya? Dikelola keluarga. Misalnya saham Harum Batubara itu dikelola keluarga. Kalian lihat nama belakangnya itu sama itu. Itu sih menurut saya yang bisa saya share kali ini. Oke kawan-kawan, itu aja. Kira-kira kalau kalian mau ada request video apa yang mau saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi yang bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian, silakan komentar di kolom komentar. Thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.